Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa jannati Bismillah mu'allif hadzal kitab Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki ismaqul nasunna sallallahu ba'ana umatina jatina masyaykhina Bismillah ma'hatina al-asqiya malam talamidi ma'asati wa ali baithim lillahi ta'ala lahumul fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alal qauli lan kuwi ngatasé pendapat bi adami subuti tasrihi, dengan tidak adanya ketentuan yang sharih yang jelas bin naskhi dengan nasakh. Fa inna fi ibahati khurujil marati, karena saat temene ing dalam bolehnya keluar mar'ah ila jihati maring jihad nadharon wa bahsan, ing dalam penelitian wa bahsan lan diskusi wa ingkana lamun ana iku sapa innas iku jaizan boleh mata mamil adabi ing atase sempurnane adab wa tauqirus suruti lan keterjagaane syarat asyariyati yang bangsa syar'i al matlubati yang dituntut minal mar'ati saking perempuan indah kurujian nalikane keluare mar'ah illa annahu hak temene kelakuan jaa datang fil hadis sahih ing dalam hadis kang sahih apa ma barang yufidu kang memberi manfaat memberi faedah apa ma anal afdhala sak temene yang luwih utama wal aula iku adamul khuruji tidak adane keluar. Apa ribut di bawah. Kemarin dijelaskan tentang ayat di bagian akhir pertemuan sebelumnya di halaman 95 akhir itu dikatakan bahwa ada sebagian pendapat mengatakan bahwa ayat-ayat tentang perempuan yang boleh keluar itu kemudian dimansuh oleh ayat ini. Wa qarna fi buyutikunna wa la yatabarraj zina tabarrubal jahiliyati al-ula. Sebagian orang menganggap bahwa ayat ini telah menasih ayat sebelumnya, sehingga ketika ini yang menasih berarti ini ayat yang terakhir turun terkait dengan perempuan, di mana ayat ini mengatakan perempuan itu waqorna fi buyutikunna, lebih baik tenang di rumah dan tidak perlu keluar. Artinya ada sebagian ulama menganggap ayat terakhir tentang perempuan adalah perempuan itu tidak boleh keluar rumah, suruh tenang aja di rumah dan nggak perlu tabarujal jalian, nggak perlu banyak berias, di rumah tenang nggawa daster. Itu sebagian ulama begitu kan. Akhirnya kan ada sebagian ulama yang berpendapat perempuan itu tidak boleh keluar dan tidak boleh berias, karena sebagian menganggap ayat tentang perempuan itu yang terakhir ini. Tapi oleh Said Maliki dibantah, itu tidak benar, karena masih banyak hadis mengatakan perempuan itu boleh keluar rumah. Artinya pendapat yang mengatakan bahwa berdasarkan ayat ini kemudian memerintahkan perempuan untuk tenang di rumah dan tidak perlu berhias, itu tidak bisa diterima. Artinya kita diajari bahwa pendapat yang mengatakan perempuan itu hanya di rumah saja dan tidak boleh berhias, cukup di rumah pakai tadi pakaian sederhana dan seterusnya, itu tidak bisa diterima. Karena banyak hadis yang masih menunjukkan perempuan itu keluar rumah. Cuma kemudian Said Maliki memberikan statement yang moderat terkait dengan perbedaan tadi. Kalau memang tidak perlu untuk ke rumah, ya nggak perlu. Artinya kalau tidak perlu ada kebutuhan keluar, ya wes tidak, diam di rumah aja. Tetapi bukan berarti perempuan nggak boleh keluar. Artinya perempuan boleh keluar silahkan kalau memang butuh. Tapi kalau nggak perlu ada kebutuhan, yo nggak perlu banyak keluar rumah.
hadis-hadis yang menunjukkan bahwa para sahabat, para istri Nabi bahkan itu masih keluar rumah banyak. Fakot kolat lan teman-teman ngendika sapa Sayyidah Aisyah radhiyallahu an istadzantu mohon izin sapa ingsun Nabiya fil jihadi ing dalam jihad. Suatu ketika kata Sayyidah Aisyah, saya itu pengen ikut jihad bersama Nabi. Fil jihad faqala mongko dawuh sapa Nabi jihadukunna utai jihadmu iku al haju. Perempuan nggak perlu ikut perang. Jihadnya perempuan itu ibadah haji. Berarti kan keluar haji boleh. Toh masih banyak perempuan yang kemudian keluar haji. Bahkan di dalam dalam sebuah riwayat sejak Sayyidah Aisyah mendengar bahwa jihadnya perempuan itu haji, Sayyidah Aisyah itu tidak pernah meninggalkan setiap tahun untuk haji. Artinya kan keluar rumah itu ya kalau memang ada kebutuhan ya silahkan. Bukan berarti perempuan nggak boleh keluar rumah. Itu satu. Wa anha lan juga ada hadis aidan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alahu menanya hu ing Nabi sapa nisauhu beberapa istrine Nabi anil jihadi. Tidak hanya Sayyidah Aisyah yang minta keluar. Istri-istri Nabi yang lain juga minta keluar. Ya refreshing, jalan-jalan keluar. Nabi mengatakan faqala nikmal jihadu sebaik-baiknya jihad iku al haju haji. Untuk perempuan nggak boleh, nggak perlu ikut perang bersama laki-laki. Wanha aidon annaha qalat kultu matur sapa ingsun ya Rasul ala na'zu. Sayyidah Aisyah itu luar biasa. Ana ta tidak perang sapa kita wa nujahidu ma'akum lan jihad ma'akum satane jenengan. Kata Nabi, kata Sayyidah Aisyah kan Nabi, boleh nggak saya ikut jihad bersama Nabi? Fakola mongkon jawab sapa Nabi lakin ahsanul jihadi, tapi ini utawi sebaik-baiknya jihad wa ajmalu lan sebaik-baiknya jihad maksudnya iku al haju haji. Ini untuk perempuan. Perempuan yang kalau memang jihad haji itulah hajun mabrur. Haji yang baik itu nilainya sama dengan jihad dengan laki-laki. Karena itu fakolat mongko dawuh sapa Sayyidah Aisyah fala adau mongko tidak pernah ninggalkan sapa ingsun al hajja ing haji ba'da id sami'tu setelah mendengar sapa ingsun hadza min Rasulillah. Tercatat dalam Bukhari begitu. Berarti Sayyidah Aisyah itu sering haji. Setelah disampaikan bahwa jihad yang paling baik untuk perempuan itu haji, beliau sering haji sebagai penyaluran semangat jihad beliau. Waqala lan ngendika sapa al-Hafidz fil Fathi ing dalam Fathul Bari sarahnya Bukhari Ibnu Hajar ngendika gini, laisa dalika ora ana apa dalika haji kewajiban wajib. Artinya jihad laisa ora ana apa jihad apa dalika kewajiban wajib alaika ing atase sira kabeh kama wajib kaya oleh wajib apa jihad al rajuli. Artinya Nabi itu bukan berarti melarang jihad untuk perempuan. Perempuan boleh jihad, tetapi kewajiban jihad untuk perempuan tidak seperti laki-laki. Artinya laki-laki lebih kuat kewajiban untuk jihad. Tapi bukan berarti juga mengharamkan jihad untuk perempuan. Artinya Nabi itu ketika beliau mengatakan, ketika Sayyidah Aisyah mengatakan, Kanjeng Nabi saya tak ikut jihad ya bersama jenengan. Nabi jawabannya, kalau ingin perempuan itu ingin jihad lebih baik haji. Haji itulah gantinya jihad. Kalau menurut tafsirannya Ibnu Hajar di dalam sarahnya Bukhari itu menunjukkan bahwa jihad itu untuk perempuan tidak sewajib laki-laki. Jadi ada pilihan lebih baik perempuan itu haji saja daripada jihad yang. Tapi bukan berarti juga nggak boleh jihad. Kalau perempuan ingin jihad juga boleh, tidak haram. Walam yarid lan tidak sampai bidzalika tahrimahu ing harame jihad alaihina ing atase perempuan. Hakot sabata lan teman-teman karena itu ada juga hadis yang kenapa kemudian Ibnu Hajar sampai berpendapat bahwa perempuan itu alternatif lain tidak boleh tidak ikut jihad karena kewajiban jihad untuk laki-laki, tetapi juga tidak haram pada perempuan kalau ikut jihad juga boleh tidak haram karena ada hadis ini.
Faqad sabata fil hadisi Ummi Atiyah annahuna seduna Ummi Atiyah kunna iku yahrujna metu sapa Ummi Atiyah fidawan al-jurhi ing ngerawat tentara yang luka. Itu kan berarti Ummi Atiyah ikut jihad. Cuma beliau dan teman-teman perempuan, sahabat perempuan itu tidak di depan, tidak menjadi pasukan penyerang, tapi bagian apa bahasa kita yang ngerawat palang merah ya. Bagian inilah palang merah. Ternyata setelah itu banyak sahabat perempuan, sahabat Nabi yang perempuan itu yang ketika laki-laki perang, mereka bagian belakang. Mungkin bagian, kalau di sini dikatakan beliau merawat bagian tentara yang luka, atau bagian mensupport konsumsi, atau bagian apa. Tapi yang jelas mereka sama-sama keluar untuk jihad. Itu artinya jihad, perang, perempuan juga nggak haram, tetapi kalau masih ada alternatif yang lain, silakan dipilih yang lain. Wafuhimat itu satu, dan kita bisa melihat Sayyidah Aisyah masih mimpin perang ketika masa Ali bin Abi Thalib. Itu artinya tidak ada larangan perempuan untuk keluar dari rumah. Wafuhimat lan bisa difahami sapa Aisyah radhiyallahu anha man wafaqaha min hadza tarhibi saking mendorong fil haji yang dalam haji ibahata takriri yang bolehnya mengulang-ulang haji lahuna kedua perempuan kama ubiha kaya oleh dibolehkan lirijali kedua orang perempuan laki-laki apa takrirul jihadi mengulang-ulang jihad. Sayyidah Aisyah info dari beliau, Sayyidah Aisyah mengatakan sejak saya diarahkan oleh Nabi untuk haji sebagai ganti jihad, maka beliau sering setiap tahun itu hampir setiap tahun beliau haji. Karena itu bagi kemudian di sini difahami bahwa perempuan itu boleh berulang-ulang haji. Kalau Anda misalnya nanti setelah nikah pengen setiap tahun haji ya nggak apa-apa, setiap bulan umroh ya nggak apa-apa, sebagai ganti dari jihad. Sama seperti laki-laki dibolehkan untuk berulang-ulang jihad. Jihad pertama, alhamdulillah selamat. Ketika ada perang lagi ikut, boleh. Perempuan juga boleh. Waqad kana, oke selesai. Ini terkait dengan apa bahasa kita? Terkait dengan koreksi Imam Said Said Alwi, Muhammad bin Alwi tentang pendapat orang yang mengatakan bahwa perempuan itu tidak boleh keluar rumah dan perempuan itu hanya disuruh tenang di rumah dan tidak boleh berhias. Itu dikoreksi oleh Imam Alwi Al-Maliki bahwa itu tidak benar karena masih banyak hadis-hadis yang memperlihatkan betapa para sahabat perempuan termasuk Sayyidah Aisyah dan Ummi Atiyah dan yang lain yang mereka tidak hanya haji ternyata mereka bahkan mengikut perang di medan perang hanya walaupun mereka bagian yang merawat yang luka. Itu artinya menunjukkan perempuan pada masa sahabat mereka tetap keluar rumah, tidak kemudian dikandangkan di rumah. Sehingga pendapat yang mengatakan perempuan itu harus di rumah, tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh berhias itu dikoreksi oleh Imam Muhammad. Jadi artinya oleh Buya Maliki dikoreksi, mestinya nggak begitulah. Tetapi kalau masih memungkinkan, artinya ketika tidak ada urusan perlu keluar, yo lebih baik di rumah. Tapi kalau memang ada urusan, yo nggak ada larangan untuk perempuan untuk keluar rumah. Waqad kana, oke selesai. Sekarang kita lanjutkan soal hijab sesuai dengan bab awal. Waqad kana teman-teman ono li fardil hijabi untuk kewajiban pakai hijab ala nisa'i ngatasi perempuan. Asaruhu tawi pengaruh hijab al-mufidu yang memberikan faidah fil mustami'i dalam masyarakat al-islami fi kasirin ing dalam banyak minan nawahi saking aspek-aspek. Maksudnya ketentuan hijab bagi perempuan itu akan memberikan dampak yang positif di dalam masyarakat Islam dalam banyak aspek. Sawaun fidzalika mayatasilu terkait dengan yang terkait bil ibadati kelan ibadah al muamalati atau ing dalam muamalah.
Pakai hijab itu tidak hanya ketika ibadah. Jadi kita pakai nutup aurat itu tidak hanya ketika sholat, tapi wal muamalati juga termasuk pekerjaan. Ketika kita ke kampus, ketika kita ke kantor, atau melakukan apa terkait dengan pekerjaan kita wajib juga menutup aurat. Aufima, atau yang dalam barang ya tasilu yang berhubungan bi'amalil amati, dengan pekerjaan-pekerjaan umum. Pekerjaan umum itu apa? Apapun yang kita lakukan lah. Artinya muamalat itu kan publik sesungguhnya sudah. Artinya artinya di dalam semua secara umum di masyarakat itu harus nutup aurat. Artinya menutup aurat itu tidak hanya ketika ibadah, tetapi juga di dalam muamalah, di dalam pekerjaan kantor, atau di luar itu semua. Pokoknya semua aktivitas kita biwajin amin dengan ketentuan umum. Artinya dalam semua kehidupan kita nutup aurat. Lakot arafa, lan teman-teman ngerti sepal muslimuna, orang-orang muslim, al-mutamassikuna yang berpegangan bidinihim, kelan agamane muslimun, min hadil ayati saking ayat. Ana hijabah sak temene hijab nutup aurat iku fardu ala nisa'il musminin ing atase perempuan mukmin. Wa annahu iku furido diwajibkan fardhon akidan, dengan fardu yang kuat. Jadi nutup aurat adalah ketentuan yang kuat, kewajiban yang kuat. Wa annahu ku asa wasiat kula wahidatin ing setiap perempuan antasturo yen to menutupi jismiha ing badane mar'ah sitron taman dengan tutup yang sempurna. Artinya gak koyok kemarin yang Ustaz sama Ibu keluar, enak pakai kerudung, apik kerudungnya gede, sing bawah pakai celana pendek, walaupun gelap, bukan gelap, walaupun malam, tapi kan juga nggak itu berarti gak sempurna. Yaqulu dawuh sapa Umar bin Khattab radhiyallahu an, mayamna'u maiku apa ya nau nyegah apa ma'al marata ing perempuan al muslimata idza kana nalikane ana lah maring marah apa hajatun antahruja ing yen keluar fi itmariha ing dalem saudarane mar'ah. Kata Sayyidina Umar, walaupun perempuan itu harus pakai hijab, pakai nutup aurat, tapi bukan berarti perempuan nggak boleh keluar rumah. Karena itu kata Umar, mayanaul mar'ah, tidak ada alasan bagi perempuan kalau memang dia punya kebutuhan harus keluar silaturahmi, yo keluar. Nggak kemudian ini juga menunjukkan bahwa perempuan itu tidak harus di rumah, tetapi Umar aja menyilahkan kalau memang ada kebutuhan, kenapa tidak? Misalnya kalau Anda harus ke kampus untuk kuliah, harus ke kampus untuk ngajar, kenapa nggak boleh keluar rumah? Yang penting adalah bagaimana kemudian kita perempuan nutup auratnya. Aut mari jarotiha mustahfiatan halih khawatir layak lamu kang orang ngerti biar kelan marah sapa hadun. Hatta yarji'a sehingga bali ila baitiha maring rumahe mar'ah. Kata Umar, tidak ada alasan bagi seorang perempuan karena pakai hijab kemudian nggak boleh keluar rumah. Wa taqulu lan dawuh sapa Ummu Salamah zaujin Nabi, salah satu garwane Nabi radhiyallahu an, lama nuzilat atau lama nazalat nalikane turun apa hadil ayah, yudnina alaina min jalabihinna, yudnina supaya memanjangkan alaina yang atasnya mar'ah min jalabina saking apa ini kerudunge kharaja. Ada dulu, ini riwayat dari Ummu Salamah, dulu ada kebiasaan dari masyarakat Arab, apakah dia Islam atau tidak. Kalau di sini kharaja keluar nisaul ansor hirbanu ono koyo burung hirban, apa burung gagak, minas sakinati saking sakinah, saking bisa dimanai konde. Jadi dulu orang-orang perempuan Ansor itu biasanya rambutnya dikasih hiasan, kemudian ada ininya kayak
kita biasanya perempuan ada nggak hiasan yang kepala yang aneh-aneh itulah. Nah, dulu kayak enek ya. Nah, katanya Umi Salamah gini, biasanya perempuan Ansor itu yang kepalanya kayak enek burung gagak yang diletakkan, ada perhiasan yang di atas kepalanya. Walahina lan iku ing atase mar'ah apa aksiatun baju sudun yang hitam yal basunaha yang memakai sapa mar'ah ing aksiyah kal mulaati kaya baju panjang fi asrina ing dalam wong Arab dulu, kata Ummu Salamah itu bayangnya pakai baju panjang mulai atas sampai bawah. Kayak kita ada tuh wong sekarang kayak biasanya teman ibu-ibu yang haji atau umroh, salah satu oleh-olehnya biasanya baju hitam. Ada baju hitam panjang, terus yang semacam-macam, tapi hitam warnanya. Ya kayak begitu dulu, cuma di bagian kepala itu ada ininya, ada hiasannya yang top. Kayak orang Jawa ada yang pakai apa? Rambut mentol ning nguri kok. Kan sakban, sanggule, sakban truk gedene. Kan ada toh rambutnya kemudian disanggul gini kemudian dikai mau macam-macam kayak lae nganten Jawa. Orang Arab juga gitu, ada hiasan biasalah. Kayaknya mirip-mirip ya, mungkin modelnya yang beda, tapi hiasan untuk perempuan begitu. Dulu kata Ummu Salamah, perempuan-perempuan Ansor bahkan coba, itu kan udah orang-orang Islam yang biasanya begitu, ada hiasan-hiasan yang luar biasa di kepalanya. Mereka pakai baju panjang, tetapi kepalanya banyak hiasannya yang luar biasa. Maka sejak itulah kemudian Allah memerintahkan agar hiasan-hiasan itu ditutupi, tidak dieksploitasi. Fakot nafada kemudian melakukan, begitu turun fakot nafada melakukan sepoha wal munati amarallahu taala yang perintah Allah taala bil hijabi kelawan gawe hijab. Sejak itulah kemudian turun ayat hijab, karena ada kebiasaan dari perempuan mukmin melakukan tadi ya, model hiasan-hiasan yang luar biasa. Wa hakadha sa'nul mukmini, keadaannya orang mukmin layatalakau, tidak menunda fitan fi di amrillahi ta'ala, yang dalam melakukan perintah Allah ta'ala. Mereka nggak perlu lama, begitu ayat turun, para perempuan, para orang mukmin kemudian segera melakukan perintah itu, memakai hijab dan menutup kepala. Akhirnya kan pakai kerudung, nggak bahasa kita. Dulu kepalanya terbuka, pakai baju panjang tapi kepalanya terbuka yang macam-macam itu. Yang kalau di sini ka'anna ala ru'sihina ghirban, seolah-olah di atas kepalanya itu ada burung, hiasan burung, hian begitu. Nah, sejak itu kemudian ditutupi sehingga kemudian pakai jilbab. Saiki malah hiasannya nek ndure jilbab ya. Sudah pakai jilbab, dhuwure sing dikai macam-macam akhirnya padha ae. Kan nganten-nganten kan banyak toh jilbaban rapi. Saiki kan perhiasan malah di luar jilbab. Yang kemarin kita lihat nganten wis jilbaban rapi terus macam-macam. Jadi akhirnya perhiasannya tetap ketok. Itu cara modifikasi menghelah. Kan sementing sudah ditutupi, padahal sebetulnya kan disuruh nutupi perhiasannya, bukan malah perhiasannya diwalik kayak Superman gitu kan. Superman itu kan sidine ning jaba, maksudnya sidine ning jero, sidine diwalik ning jaba, itulah Superman. Ini juga begitu. Bal yusri'u, balik mempercepat sapa mukmin fi indalem talaban ing dalem hasil jilbab tadi, talaban krana berharap liridahu subhanahu wa ta'ala, untuk ridhanya Allah Ta'ala, wal fauzi lan keberuntungan, lan beruntung bima kelan barang indahu kang ana ing sisine Allah Ta'ala. Wa dzakara lan menyebutkan sapa Ibnu Jarir atau Barir radhiyallahu an fi tafsiri ing dalam tafsir Ibnu Jarir an Abdullah bin Abbas, saking Abdullah bin Abbas anauma qala amara perintah sapa Allah Ta'ala nisa'al mukminin ing perempuane orang mukmin idza kharajna nalikane keluar sapa mereka fi buyutihinna
saking rumah mereka fi hajatin dalam kebutuhan. Jadi kalau menurut tafsir Ibnu Jarir, tafsir At-Tabari dikatakan Allah memerintahkan kalau seorang perempuan itu harus keluar rumah karena ada kebutuhan, diperintahkan ayuhoitina ento nutupi sapa mereka wujuhahuna saking wajahe, menutup wajahnya min fauku dari atas bil jalabi kelawan kerudung. Sehingga tadi yang disuruh merintah sesungguhnya yang diperintahkan adalah nutup perhiasan tadi, perhiasan yang biasa dipakai di kepala. Karena itulah kalau keluar rumah kemudian mereka nutupi kepalanya dari atas. Warawa sapa Al-Bukhari an Sayyidah Aisyah radhiyallahu an qala. Dawuh sapa Sayyidah Aisyah, yarhamu melasi mengasihi sapa Allah taala nisa al muhajirati ing perempuan muhajirat, perempuan orang muhajir al awala yang pertama lama angzala nalikane nurunaken sapa Allah wal yadribna lan ndaknya menjadikan sapa perempuan bihumurihna ing kerudunge mereka ala juyubihinna ing atase juyub, kalau bahasanya ini nutupi sampai bawah, nutupi bagian dada. Safakna, orang-orang dulu begitu turun ayat itu sakokna podo gunting nyobek sapa nisaul muhajirat murutohunna ing murut itu mantel. Walah tamarona kemudian gawe tutup biya kelawan murut. Mereka kemudian menyobek mantelnya digawe nutupi tubuhnya. Bihada kelan ini rofa'an ngangkat sapa al-islamu Islam zauqal mustama'i ing rasa masyarakat al-islami kang Islam wa tahara lan membersihkan ihsasahu ing indrane mustama Islam bil jamali kelawan sesuatu yang indah. Falam yu'adu mongko kemudian tidak dihitung, tidak diperhitungkan, tidak dihitung apa tabiu watak al hayawani kang bangsa hayawan lil jamali maring keindahan. Karena itu menurut Imam Buya, dengan ayat ini maka yang di dalam Islam yang ditentukan, yang diunggulkan itu bukan kecantikan fisik, tetapi kecantikan spiritualnya. Kecantikan fisik yang badan, yang kita punya badan yang indah, punya badan yang cantik, wajah yang cantik, harus ditutupi karena bukan itu yang inti di dalam Islam, bukan fisiknya, tetapi adalah spiritualitas kita. Huwa iku al mustahabu yang disunahkan balit tabiu, bahkan adalah wata al insanu al muhaddibi yang terpelajar. Yang diinginkan dari Islam, kecantikan itu bukan fisik tetapi kecantikan hati. Kalau istilahnya muhadzab, muhadzab itu kecantikan yang terdidik, artinya kecantikan terkait dengan kepribadian. Kepribadian itulah yang penting, bukan kecantikan fisik. Sehingga kecantikan fisik itu harus ditutup agar kemudian kita tidak masuk di dalam perhatian yang bersifat fisik. Karena yang harus kita perhatikan adalah kepribadiannya. Li'anna jamal kasfi, karena saat temenik keindahan yang bersifat fisik, ikut jamalun hayawanin, yaitu keindahan yang bersifat binatang. Yahdi yang bisa kemudian menjadi salah ilahi, bisa terpeleset, terjatuh ilahi maring jamalun hayawanin sopal insanu, manusia bihisil hayawani dengan indera binatang. Kalau kecantikan itu hanya bersifat fisik, maka kita akan salah, sehingga kita hanya akan melihat fisik penampilan orang. Padahal hakikat manusia itu bukan fisiknya, tapi kepribadian, jati dirinya, spiritualitasnya. Karena itulah amma jamalul khismati, adapun utai keindahan, kecantikan kepribadian, bahwa
iku al-jamalu al-nadifu, yaitu kecantikan yang bersih, alladzi yastahsinuhu, yang bisa menilai baik, menilai cantik hu ing ma apa adzauku arrafiu, yaitu rasa yang tinggi minal insanil mukmini, dari orang mukmin, atau hiri, yang bersih, fi hissihi, yang dalam indrani mukmin, wa hayalihi, lan imajinasinya mukmin. Nah, kita diarahkan hijab pada dasarnya adalah sarana yang dipakai oleh Allah, oleh agama, agar kita tidak jatuh pada penilaian fisik. Karena pada hakikatnya kita diajarkan hakikat manusia adalah pada pribadinya. Sehingga yang fisik itu harus ditutup agar kita bisa konsen pada kepribadiannya. Itulah makna hijab. Jadi makna hijab bukan sekedar bahwa dengan hijab kita itu telah berarti menjadi baik, belum. Dengan hijab sesungguhnya hanyalah sarana untuk mengalihkan perhatian kita yang asalnya hanya lebih memperhatikan aspek fisik, kemudian lebih memperhatikan aspek kepribadian. Sehingga inti hijab adalah merubah pribadi kita dari pribadi yang hanya berpikir indrawi kepada pribadi yang berpikir tentang spiritualitas. Sehingga kalau kita itu pakai hijab tapi kok spiritualitasnya belum ditampilkan, berarti kita belum mengenal dan memahami makna hijab. Kan saya kira banyak peuraian itu. Jadi hijab itu bukan sekedar nutup aurat, tetapi adalah mengalihkan perhatian kita, perubahan sikap dan perilaku kita yang asalnya hanya berpikir ikhsas, fisik, dan indrawi, kemudian kita mencoba untuk beralih dan meningkat kepada hal-hal yang bersifat kepribadian. Itulah makna hijab. Bukan sekedar pokoknya pakai kerudung dan cadar, bukan itu. Karena bukan itu intinya. Tapi intinya adalah merubah kepribadian. Tetapi bukan berarti kemudian yang penting saya berusaha pribadi baik walaupun nggak pakai hijab. Itu juga nggak benar. Karena hijab itu simbol, tapi maknanya adalah merubah kepribadian menjadi lebih baik. Nah, itulah makna hijab yang diajarkan di dalam kitab ini dan kitab-kitab yang lain, termasuk apa yang disampaikan oleh dalam tafsir Tabari dan seterusnya tadi. Baik, saya kira begitu. Pas ada acara akad itu kan ada akad atau pernikahan kan memakai hiasan kepala, itu gimana hukumnya? Kira-kira hukumnya gimana? Kalau dulu yang cerita tadi, orang-orang Ansor dulu kalau keluar perempuan itu pakai perhiasan kepala itu yang kemudian digawe pameran, maksudnya dipamerkan bahwa kita punya perhiasan. Itu yang kemudian oleh Allah disuruh nutupi. Sehingga kemudian kerudung pada dasarnya digunakan adalah untuk menutupi perhiasan kita. Yang perhiasan itu hanya boleh kita tampilkan, keindahan itu hanya kita boleh tampilkan kepada mahram dan halilah. Mahram itu orang yang haram dinikahi, halilah itu suami. Jadi suami atau istri, kalau dalam Islam itu kan ada 3 istilah. Ada ajnabi, ada mahram, ada halilah. Ajnabi itu orang lain yang boleh kita nikahi, mahram itu orang dekat yang nggak boleh kita nikahi, halilah itu adalah orang yang halal bagi kita untuk melakukan hubungan suami istri. Perhiasan tadi harus ditutup karena bukan untuk mereka. Keindahan artinya perhiasan-perhiasan tadi tidak digunakan untuk ditunjukkan pada mereka, tetapi untuk orang dekat dan halilahnya saja. Karena itulah Allah kemudian menyuruh menutup. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita nikah kemudian ada perhiasan-perhiasan itu, kira-kira itu sama nggak motivasinya? Kan begitu. Kira-kira sama nggak motivasi pakai ketika menganten itu dengan apa yang ditunjukkan dalam ayat Al-Quran tadi? Kayaknya nggak sama. Gitu kan? Kalau tidak sama kan berarti beda hukumnya. Saya kira begitu.
Masih ada? Kenapa tuh mayoritas laki-laki, kebanyakan laki-laki itu memandang wanita secara tidak langsung itu kepada fisik. Kalau misalkan kita menutup aurat itu kayak nggak ada efeknya tetap aja. Ya, kenapa laki-laki sering melihat perempuan itu pada fisiknya? Kayaknya nggak semua laki-laki lah. Ya, kayaknya juga nggak semua laki-laki begitu, tapi ada, mungkin tidak sedikit, iya. Sama dengan itulah kenapa saya nggak tahu, tapi saya kira itu manusiawi, artinya itu bagian dari nafsu laki-laki. Orang laki-laki lebih melihat pada penampilan fisik, dan itu tidak berbeda dengan sebagian perempuan yang lebih suka pamer fisik. Itu kan sebagian, tidak semua kan, ada toh perempuan yang suka pamer fisiknya, pokoknya suka, kenapa kok pengen pakai pakaian pendek, kan betulnya hanya ada toh yang memang tujuan untuk pamer. Sing perempuan senang pamer, sing laki-laki suka ngintip, suka melihat. Karena itulah Al-Quran ngajarkan, karena jiwa perempuan dan laki-laki secara default, kok defaultnya apa? Gawan bayek. Nah, gawan bayek begitu, gawan dari nafsunya, ya memang begitu. Karena itulah Al-Quran kemudian menyuruh laki-laki kalian harus menundukkan kepala. Perempuan Anda harus menutup tubuhnya, auratnya, sehingga agar kita tidak suka pamer hal-hal yang tidak prinsip. Laki-laki tundukkan kepala, perempuan tutupi aurat. Itu ayatnya. Jadi sehingga kemudian menjadi imbang. Saya kira itu psikologis banget kalau kemudian dikatakan kenapa laki-laki suka ndelok yang fisik. Ya mungkin psikologisnya begitulah. Itulah kenapa kemudian masih ingat pertimbangan nikah. Pertimbangan nikah itu Nabi kan mengatakan yang pertama li jamaliha. Karena kenapa? Karena kebanyakan laki-laki ndelok itu fisiknya ayu apa enggak. Sama dengan perempuan ditakoni, "Mbak, sampean tak ta'arufno karo itu ya?" Gajinya pinten, Ustaz? Matre banget ya. Yang ditakoni perempuan kan biasanya mapan belum? Udah punya mobil belum, Ustaz? Rumahnya? Saya didelok kan begitu. Aspek-aspek materi kan sama. Orang kecenderung melihat calon pengantin, calon istri, calon suami itu fisik. Karena Nabi mengatakan li jamaliha. Itu logis, kebanyakan begitu. Tapi kemudian Nabi mengingatkan di antara semua pertimbangan, maka lihatlah kepribadiannya. Karena itulah yang penting. Ini tadi, ayat hijab tadi adalah intinya agar kita tidak masuk terjatuh pada hanya pertimbangan fisik. Tapi lihatlah pada pertimbangan kepribadian. Sehingga intinya hijab adalah merubah dari hal yang terkait bersifat materi, fisik, untuk bisa berubah menjadi hal yang terkait dengan persoalan kepribadian dan akhlak. Saya kira begitu. Kalau laki-laki memakai tindik itu hukumnya apa? Tindik itu apa ya? Tindik itu mungkin Laki-laki memakai tindik, hukumnya bagaimana? Satu hal yang kita paham, ada hadis tasabuh. Tasabuh itu artinya terkait perempuan tidak boleh menggunakan sesuatu yang mirip laki-laki. Laki-laki tidak boleh menggunakan sesuatu yang mirip perempuan. Kira-kira tindik itu tradisi laki-laki atau perempuan? Kan begitu. Jadi secara spesifik kita tidak, saya nggak menjudge bagaimana hukumnya, tetapi ada hadis yang mengajari kita agar masing-masing jenis kelamin itu menunjukkan kepribadiannya. Kalau kita laki-laki ya tunjukkan kita sebagai laki-laki, kalau perempuan tunjukkan perempuan. Sehingga yang perempuan tidak boleh berpeminang laki-laki, begitu juga sebaliknya. Kalau kita mengatakan bahwa beranting-anting itu adalah feminisme, lambang feminis perempuan, maka mestinya laki-laki tidak menggunakan itu. Apalagi kalau misalnya bahannya dari emas, malah saya kira itu jelas secara
kimiawi ya. Secara kimiawi kan itu tidak sesuai dengan, itu akan merusak fisik. Saya nggak tahu persis, nanti tolong dicek. Ada informasi yang mengatakan kenapa perempuan boleh pakai emas, sementara laki-laki tidak. Karena ternyata bagian dari emas itu akan ketika dipakai akan bisa masuk ke tubuh. Tapi perempuan bisa menetralisir itu, aspek-aspek yang merusak logam-logam berat itu, yang merusak fisik tubuh kita, itu bisa dinetralisir ketika mereka haid. Jadi darah haid itulah kenapa kemudian darah kotor, karena itu keluar bersama dengan logam-logam yang berat. Nah, karena laki-laki itu tidak mengalami haid, maka logam-logam yang masuk ke tubuh itu tidak bisa dinetralisir, sehingga akan membahayakan dirinya. Karena itulah kemudian nggak boleh, apalagi kalau pakai emas. Saya kira jawaban saya begitu. Jadi prinsipnya tidak boleh ada keserupaan. Jelas hadisnya itu banyak, hadisnya sahih dan banyak masyhur. Laki-laki hendaknya tidak berpakaian seperti perempuan dan perempuan tidak berpakaian menyerupai laki-laki. Karena itu kalau yang perempuan pakai celana yang sekarang menjadi tren, maka diusahakan celananya gak koyok laki-laki. Kan tetap aja beda toh celana perempuan dengan laki-laki. Sehingga kemudian jelas feminitas dan maskulinitasnya. Oke, saya kira begitu. Oke, kita akhiri. Kita terus ngantuk barang. Al-Fatihah. Fana bima lam dana rabbi alim latifa wala rabbi fakina wa qadiyatana wa qarabati al-fidina wa manafana bima lam dana rabbi alimna radiyya fauna rabbi fakina wa qadiyatana wa qarabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.